wal yu'minu bi, dan imanlah kepadaku. Jenengan tahu keterangan sholat duha itu fadilahnya memperlancar rezeki. Sholat duha boten apa boten? Jenengan tahu bahwa waqiah itu fadilahnya adalah di hadis Nabi disebut, siapa yang membaca waqiah tiap malam maka dia tidak akan dibiarkan dalam keadaan miskin. Saya ingin mulai dari 2 ayat ini. Yang pertama, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Gusti Allah itu semestinya telah cukup buat hambanya? Wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Tetapi kemudian orang-orang itu atau hal-hal itu menjadikanmu ketakutan karena hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu famalahu min had. Ayat yang kedua ini, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami akan menanamkan rasa gonjang-ganjing, rasa tidak tenang, rasa takut, rasa sedih dan sebagainya di dalam hati orang-orang yang kufur. Kufur di sini bisa diartikan kufur akidah ataupun juga kufur terhadap segala hal yang datang dari Al-Quran ataupun dari Kanjeng Nabi serta para ulama kita. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Akibat mereka menyekutukan kepada Allah sesuatu yang tidak ada dasar keterangannya dari sisi Allah. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dasar keterangannya. Oke ya. Ayat sejenis ini ada beberapa banyak lagi setahu saya, cuman 2 ini dulu ya. Sekarang ayat tersebut mari bandingkan dengan ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan dengan ikrar yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian jejeg jumeneng dengan ikrar tersebut. Tentu yang dimaksud itu kaulan, fi'lan, begitu ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang itu tidak akan didera oleh rasa takut dan sedih dalam hidupnya. Kita sekarang dapat satu clue penting, bahwa sumber dari segala ketakutan itu akibat asyraku billahi malam yunazil bihi sultana. Akibat menyekutukan sesuatu, mengambil sesuatu atau hal-hal tertentu, ya termasuk narasi-narasi tanda petik saintifik gitu ya, yang itu pada dasarnya tidak ada keterangan dari sisi Allah terhadap hal itu. Itu yang lalu menyebabkan kita didera oleh rasa takut dan sedih. Dan sebaliknya, diangkatnya atau dihilangkannya atau tidak ditimpanya diri kita dengan takut dan sedih, itu merupakan buah dari ikrar Rabbunallah tsumastaqamu, Tuhanku adalah Allah, kemudian jejeg jumeneng dengan ungkapan tersebut. Itu landasan prinsipnya ya. Sekarang coba kita masuk ke contoh-contoh yang relate dengan keseharian kita. Oke, satu yang pertama, Al-Quran bilang begini, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa dan mau bersedekah dan juga benar dalam omongan serta tindakannya, maka kami akan membimbingnya, menunjukinya kepada jalan hidup yang mudah. Pertanyaannya kan gini, ada nggak orang yang pengen hidupnya sulit? Saya bosen, tidak sulit. Kan nggak ada. Semua orang pengen hidupnya itu mudah, kan begitu.
Orang bakulan pengen dagangannya laris. Posting 10 kali kayak Kang Din itu ya pengen laku. Bukan kok hiburan, pengen laku. Iya toh. Kan begitu. Jenengan macak ganteng pengen dapat jodoh. Rambut gonta-ganti warna pengen memikat lawan jenis. Ya nggak ada yang terpikat. Isu abang, sore hitam, ya tetap rano. Kapan lagi ganti pink? Terus terakhir ganti kayak manuk bluebird itu. Kayak lovebird itu loh. Ya tetap wae menyendiri gitu. Nginbok dirinya sendiri, apa kabarmu katanya. Begitu. Nah, oke. Al-Quran bilang begini, ini bab jualan ya contoh ya. Al-Quran bilang gini, Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah itu sang pemangku rizki, pemilik rizki yang maha kokoh. Kan begitu. Ayat lain bilang, gimana? Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha. Kan begitu. Allah yang memiliki segala karunia termasuk rezeki yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Pertanyaannya gini, kenapa kok kamu yang tidak dikehendaki? Kita kenal ayat begini ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa memohon kepadaku, kan begitu. Tapi pertanyaan berikutnya gini, ayat itu jangan dibaca sampai di situ, terusin. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka penuhilah hak-hakku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan imanlah kepadaku. Jangan tahu keterangan sholat duha itu fadilahnya memperlancar rezeki. Sholat duha boten. Boten apa boten? Jenengan tahu bahwa waqiah itu fadilahnya adalah di hadis Nabi disebut siapa yang membaca waqiah tiap malam maka dia tidak akan dibiarkan dalam keadaan miskin. Ngaji waqiah boten. Boten, tapi pengen sugih. Akhirnya jenengan kan lalu mencari narasi-narasi pembenaran terhadap diri sendiri yang tak kunjung sugih. Iya toh? Akhirnya moco life is in your hand. No gain without pain. Tidak ada keberhasilan tanpa kesulitan. Padahal sulit kecil ya. Ora ya. Ngapunten nggih, ampun tersinggung. Wis biasa ya. Kan begitu. Ayat tadi mengajarkan waman a'to wattaqo. Siapa yang bertakwa dan bersedekah. Jenengan udah kira-kira pantas enggak untuk menyandang level takwa? Nek turene Kanjeng Nabi takwa itu begini. Nek masyhur kan begini. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, kan begitu. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kan begitu. Nek cari Kanjeng Nabi ada hadis begini. Tanda orang yang semakin bagus takwanya ialah semakin cinta kepada sunnah Nabi. Jenengan sholat qobliyah ba'diyah boten? Boten. Nabi mengajarkan setiap sholat fardu bacalah subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Begitu kan? Setiap sholat fardu bacalah 33 kali. Jenengan ngelakoni boten? Apakah orang yang tidak melakukan ini wajar menyebut dirinya a'to tadi? A'to wattaqo. Bertakwa itu. Apakah lalu wajar untuk menempatkan dirinya sebagai ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku doa lu, pengen jodoh ora diparing-paring. Allah maksudnya apa sama aku gitu. Padahal salat ora pati genah, nggih boten. Nek ono paedi adzan asar langsung salat nggih. Ah nek ono paedi ya. Padahal ya ora wudu barang. Ngomong paedi orang pergi. Aduh. Wal yastajibunya ini lho mbok dipenuhi ya begitu ya.
Saya sering berpikir gini, ketok-ketok elo ya. Wajare manusia itu adalah manut Gusti Allah, wajare manusia itu. Wajare manusia adalah bertakwa kepada Allah. Wajare manusia adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Wajare manusia. Jangan nggak percaya bahwa itu hal yang kewajaran, coba berpikir dengan cara seperti ini. Di hadis kutsinya itu, di kitabnya Imam Ghazali itu ada begini. Wahai anak Adam, aku memberimu rezeki setiap hari, tetapi engkau datang padaku setiap hari dengan maksiatmu. Itu wajar tidak? Kan nggak wajar. Jenengan miara ayam ya, dikasih makan tiap hari. Suatu hari ayamnya melatokin jenengan. Wajar nggak jadi ayam kamu itu? Kan nggak wajar ya. Wajarnya itu adalah engge sami'na wa ta'na, kan begitu. Wajarnya itu adalah falyastajibuli, kan begitu wajarnya. Begitu. Maka karena kita sering melakukan hal yang tidak wajar, maka menjadi wajar kalau hidup kita itu roto menceng ora wajar. Hidup kita itu lalu bagai tanda petik tidak wajar. Kita pengen ini kok angel teman ya Allah. Padahal bagi Allah apa yang susah gitu. Apa sih susahnya bagi Allah memberi jodoh satu saja kepada Taufik? Kan orang angel. Taufik kono. Kan gak angel, apa yang angel pada Allah itu? Kan gak ada yang angel tuh. Ya Taufik orang yang Taufik kan jadi oke banget jane. Apa yang susah bagi Allah untuk memberikan rezeki padamu? Kan gak susah. Gak ada yang susah. Huwa alayya hayyinun. Sepele bagi Allah itu. Begitu-begitu itu sepele bagi Allah. Tapi secara ilmu kita atau secara logika kita itu ya, dengan berdasar keterangan-keterangan seperti ini, kiranya itu sesungguhnya kita sendirilah yang lalu menjadikan itu sulit dan berat untuk terjadi pada hidup kita. Karena kita tidak memenuhi hak Allah tadi, falyastajibuli wal yu'minu bi misalnya, dan banyak keterangan-keterangan lain gitu. Maka teman-teman, konsekuensi berikutnya dari keadaan kita yang hidup dengan tanda petik tidak wajar tadi, tidak wajar pada konteks tadi ya, itu lalu kemudian wajarnya membuat kita itu memikir banyak hal, memikirkan banyak hal, meneorisasi banyak hal, mempostulasikan banyak hal. Yang semakin jauh itu justru membuat kita itu semakin menjadi terseret kepada ketidakwajaran itu tadi. Gitu. Contoh ya misal, jenengan kalau pengen diberi kemudahan oleh Allah, menurut ayat tadi itu bertakwalah dan bersedekahlah, kan begitu. Karena yang terjadi pada hidup kita itu lalu tidak seperti itu, kita lalu mengambil narasi-narasi di luar ini ya, untuk meneguhkan diri kita atau membenar-benarkan diri kita. Maka lalu kita kemudian mengambil ungkapan-ungkapan yang lain, bahwa misalnya kalau sedekah banyak-banyak nanti jatuh miskin lo ya. Begitu. Kalau sedekah itu ya jangan banyak-banyak lah, cukup dikit-dikit. Sedekah 20.000 ke kotak masjid kebanyakan itu, 2.000 aja. Itu pun kalau nggak ketiduran ya. Kan begitu. Kita lalu mengambil keterangan seperti ini. Kita lalu mengambil keterangan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, misal gitu ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pada konteks sunnatullah tentu saja begitu kita paham. Tetapi dunia ini bekerja tidak melulu di konteks seperti itu. Allah bisa memberikan banyak jalan kepada orang itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.